Hai guys, selamat pagi dari Tokyo. Hari ini aku mau bikin bento buat Hana-chan. Vlog ini kerjasama vlogger Indonesia mancanegara yang berdomisili di Jepang, teman-teman. Jadi jangan lupa cek bento dari teman-teman vlogger Indonesia yang ada di Jepang. Bahan-bahan yang kita pakai simple banget, sesimpel mungkin aku bikin secepat mungkin, dan semua bahannya ini udah aku proses sebelumnya. Ini nasinya udah dingin teman-teman, biar gampang dibentuk, dan nanti kalau dicampur sama nori, siwitnya itu nggak benyek karena nasinya panas. Jadi aku pilih nasi yang dingin. Nah, ini sayurnya aku pakai brokoli, nggak bakalan semuanya aku pakai, cuman aku pilih yang kecil-kecil aja brokolinya, dan wortel. Aku bikin kesalahan nih teman-teman, wortelnya salah potongnya melintang kayak begini. Tadi pas ngerebusnya di benakku itu mau potong wortel buat jus, karena tiap pagi kita biasa bikin green juice dan dicampur sama wortel, ya jadinya kesalahan deh, tapi nanti kita coba. Nah, ini yang agak beda sedikit, aku pakai kentang. Nanti kentangnya rencananya aku mau balurin sama si nori. Kentangnya udah aku udah aku mash, udah aku hancurin kayak begini. Sekarang cetakannya, biar gampang aku pakai cetakan yang model begini. Ini buat cetak nasinya. Ini bentuknya kepala panda apa kepala beruang gitu ya. Nanti ininya nggak aku pakai, bagian yang panjang ini nggak aku pakai, cuman kepalanya aja aku ambil. Cetakan kedua bentuknya kayak begini. Ini untuk masukin kentangnya, bentuknya bulat-bulat begini teman-teman. Di atasnya ini ada bentuk kepala panda. Ini nori cutter, jadi kayak staple gitu, kayak staples ya. Jadi kita masukin norinya di dalam sini, nanti dicetak begini. Dan tempatnya tentunya lunchbox. Ukuran lunchbox ini sebenarnya untuk lunchbox anak TK. Jadi di Jepang ini mereka ada lunchbox yang beda-beda size-nya sesuai dengan ukuran sekolah si anaknya. Maksudku sesuai umur anaknya juga. Nah, ini ukurannya untuk kindergarten. Alat lainnya yang aku pakai ini separator, ini pemisah antara nasi sama sayurnya. Dan aku pakai ini, mungkin nanti akan aku pakai, mungkin juga enggak. Ini buat naruh si brokoli sama wortelnya atau hiasan lainnya. Dan nori tentunya. Keju teman-teman. Kenapa pakai keju? Ini kejunya nanti aku mau bikin kayak bambu-bambu gitu, aku gulung. Tapi karena kejunya ini masih keras, meskipun udah aku keluarin 1 jam yang lalu, nanti aku agak anget-angetin di atas kompor supaya dia lembek. Di dalam nasinya nanti aku pakein tuna. Tuna ini sebenarnya tuna yang udah di blender, terus aku tumis pakai olive oil, dikit aja olive oilnya, dikasih garam sedikit banget, garamnya sama sedikit merica, terus dipakein mayonis nanti tunanya. Sekarang kita mulai kerja yuk. Masukin dulu nasinya. Sejujurnya ini pertama kalinya aku bikin bento. Di Jepang ini rata-rata orang suka banget bawa bento kalau kerja, ke sekolah juga. Apalagi ya sekarang banyak anak-anak di Jepang itu punya alergi, jadi orang tuanya harus siapin makanan khusus dari rumah. Kalau Hana-chan alerginya sih sama telur, makanya aku nggak bikin telur. Sebenarnya udah hilang sih teman-teman alerginya itu. Nasinya kebanyakan. Isi nasinya aku nggak banyak-banyak dulu untuk bawahnya karena mau dimasukin tunanya.
Kenapa aku pilih tuna ini? Karena Hana-chan suka banget makan ikan dan favoritnya onigiri yang dalamnya itu tuna pakai mayonis. Nah, sekarang aku masukin tunanya di sini. Udah cuci tangan ya teman-teman. Cuci tangan pakai sabun. Ini sebenarnya terlalu besar porsinya, kebanyakan dengan tempatnya, tapi aku mau sekalian aja bikinnya. Salah, Bo. Aduh, beginilah kisah emak-emak di dapur ya, terkadang lupa, belum dipakai mayonis. Kenapa mayonisnya nggak aku campurin sebelumnya? Karena lupa. Ini ngesutnya mepet banget nih guys, mepet banget sama deadline-nya. Jadi kita biasanya kalau ada collab kayak begini tuh kita syutingnya tuh jauh-jauh hari. Ada juga yang syutingnya mepet-mepet kayak aku begini. Kemarin-kemarin kesana kemari ngerjain ini itu ya, akhirnya kelupaan. Ini keluarinnya diginiin aja, udah keluar tuh. Sekarang masukin di dalam boxnya. Beli alatnya di mana? Belinya di Daiso teman-teman. Nah, ini si beruang. Belum cantik ya karena belum ada hiasannya. Si norinya ini ukurannya terlalu kecil nih guys. Aku cari yang besar nggak ada. Aduh. Nah, bentuknya begini, hasil cetakannya ini terlalu kecil ya. Ini nanti buat si kentangnya aja. Sekarang aku gunting aja deh ini. Lucu ya. Aku mau bikin matanya agak gedean. Mata melotot kayak matanya Hana-chan. Ini teman-teman, jadinya yang begini. Aku pakein matanya di sini. Kameraku ngulah teman-teman, jadi mati tiba-tiba gitu. Ternyata habis baterai. Aku gunting ulang ini si norinya. Tadi aku pakai, ternyata ini hasilnya nggak terlalu bagus, jadi aku mau pakein yang lebih besar. Ini ceritanya batu tempat bermain si panda. Si bintangnya aku taruh di kupingnya teman-teman. Sementara hasilnya begini, sekarang aku mau hiasin pakai cheese. Begini cheese-nya untuk udah menjadi lembut ya. Ini bento ala-ala dalam rangka masih belajar bento Indonesia. Baru pertama kali bikin bento. So guys,
si bentonya udah dimakan Hana-chan, udah hampir habis. Ternyata dia seneng banget. Memang sih kalau Hana-chan doyan banget yang namanya tuna dipakein mayones. Nah, jadi aku suka juga tuh bikin tuna dipakein mayones. Sekarang aku mau minum smoothie dulu. Bikin smoothie blueberry pakai Greek yogurt. Maaf topiknya agak melenceng dari bikin bento. Cerita sedikit tentang bento. Temanku yang Jepang-Jepang itu selalu bilang mereka prepare makanan baiknya itu bento buat baby itu untuk jangka waktu 1 minggu atau 6 harian gitu deh. Jadi mereka nggak repot-repot tuh nyiapin makan, kapan babynya mau makan tinggal ambil aja di kulkas. Nah bahkan si ibu-ibu itu bikin bubur dulu waktu babynya masih di bawah 1 tahun ya, masih cuman boleh makan puree. Itu mereka si buburnya itu dimasukin ke dalam ice block terus dibekuin. Kapan-kapan babynya mau makan si ice block itu sama mereka diangetin gitu loh. Jadi udah gampang. Nah kalau aku jarang banget bikin bento begini karena aku tuh selalu maunya Hana-chan itu makan yang fresh gitu. Sebenarnya sih nggak ada bedanya karena ketika dibikin kan fresh juga dan disimpannya dalam wadah yang lebih bagus daripada tempat bento itu. Wadahnya itu yang airtight yang nggak bisa masuk udara, jadi nyimpannya itu lebih lama. Guys, closing vlognya di sini aja karena kita buru-buru mau keluar, mau ada yang dibeli, again belanja terus. So segitu dulu vlog hari ini teman-teman. Thanks for watching. Maafkan nggak ada mukbang tadi, yang ke nyuapin Hana-chan adalah Otosang. Seperti biasa Otosang nggak mau di-shoot. Jadi dingin banget, susah berkata-kata. Segitu dulu, jangan lupa buat like video ini, jangan lupa tinggalin jejak di komen, dan jangan lupa buat subscribe ya. Thanks, bye.